bersyukur kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama mengikuti perkuliahan pada hari ini, yaitu kuliah hari pengantar ilmu manajemen dan bisnis. Sebelum kita memulai perkuliahan, terlebih dahulu kita berdoa masing-masing sesuai agama kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini, yaitu pengantar ilmu manajemen dan bisnis. Sebelum saya mulai perkuliahan ini, mungkin ada yang bisa mendefinisikan apa arti manajemen itu. Silakan ada. Ada yang bisa mendefinisikan kira-kira apa arti dari manajemen? Silakan. Saya, Pak. Ya. Baik, definisi dan manajemen itu adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengawasi upaya yang orang lain buat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan Ya. efisien. Oke. Jadi manajemen itu definisinya bagaimana proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya organisasi agar tujuan bisa tercapai efektif dan efisien. Jadi manajemen itu kerjanya lewat orang lain, bukan kerja sendiri. Sebelum kita melakukan sesuatu, tentu ada yang namanya planning. Itu adalah proses pertama dari manajemen. Planning. Apa itu planning? Ada yang tahu planning? Apa itu planning? Berencana. Sama dengan kita status mahasiswa. Tentu punya planning masing-masing. Anda punya di sini. Planningnya apa? Mendapatkan ilmu, bagaimana bisa sarjana manajemen, dan mendapatkan pekerjaan. Itu adalah tujuan terakhir kita. Bagaimana Anda kuliah, merencanakan, datang di tempat ini duduk, mendengarkan apa yang disampaikan dosen pengajar, lalu bagaimana tujuan Anda bisa tercapai sarjana manajemen dan bisa mendapatkan pekerjaan. Itu adalah definisi tadi manajemen yang disampaikan oleh temannya. Secara umum, manajemen itu adalah ada beberapa tingkatan proses. Ada yang bisa sampaikan, ada yang bisa menyampaikan bagaimana tingkatan proses manajemen itu. Apa yang pertama? Ya, perencanaan atau planning. Ya, kalau kita merencanakan sesuatu, tentu disertai dengan bagaimana strategi ataupun anggaran yang harus disiapkan sebelum tercapai suatu tujuan. Itu adalah bagaimana membuat suatu planning atau perencanaan. Sama dengan kita mahasiswa, tentu punya rencana-rencana ke depannya. Ya. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Pengorganisasian atau organizing. Ya. Apa itu? Ada yang bisa kasih pengertian? Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengorganisasian? Saya, Pak. Ya. Organisasi itu kayak seperti kita membuat membagikan tugas kepada teman-teman, terus itu kayak memberi wewenang dan tanggung jawab kepada anggota. Ya. Itu adalah definisi dari pengorganisasian. Bagaimana membagi tugas dalam suatu organisasi, bagaimana mengumpulkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi
organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Lalu yang ketiga, apalagi yang ketiga? Pengarahan atau aktuatif. Ada yang bisa menjelaskan apa yang maksud dengan aktuatif? Ya. Aktuatif atau pengarahan adalah proses menggerakkan atau memotivasi anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk bekerja sesuai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan bersama. Ya, jadi bagaimana mengarahkan suatu karyawan, misalnya kalau kita berada dalam suatu perusahaan, bagaimana bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang diberikan sesuai rencana, sesuai target yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Misalnya di bagian marketing, misalnya dikasih target harus menjual produk sekian jumlahnya, targetnya sekian, minimal achievementnya bagaimana Anda bisa mengachievement sebanyak-banyaknya dari target yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Ya. Itu bagaimana manajemen atau seorang manajer memberikan pengarahan kepada karyawannya bagaimana bisa mengachievement sebanyak-banyaknya. Lalu selanjutnya ada yang tahu? Controlling atau pengawasan. Ya. Bisa dijelaskan? Controlling, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Memantau proses kerja dan mengevaluasi hasil kerja apakah sudah sesuai dengan target. Ya, memantau hasil kerja sesuai dengan target. Ya. Lalu kita lanjut. Tadi kan kita sudah membahas apa itu manajemen. Sekarang bisnis. Ada yang suka berbisnis di sini? Bisa dikasih pengertian apa itu bisnis? Ya. Ya. Silakan. Contoh bisnis itu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ya. Ada pendapat lain? Apa yang dimaksud dari bisnis? Bisa dilakukan supaya teman-teman mendengarkan. Ya. Bisnis adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ya. Jadi tujuan akhirnya itu bagaimana bisnis kita bisa mencapai suatu profit atau keuntungan. Ya. Profit ataupun keuntungan. Bisa disebutkan bagaimana ciri-ciri daripada bisnis? Ciri-ciri bisnis. Ya. Tentu yang pertama, ciri-ciri dari bisnis itu adalah memiliki produk ya atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Harus punya produk atau jasa. Itu namanya bisnis. Kalau Anda berbisnis tapi tidak ada produk atau jasa yang ditawarkan, bukan bisnis namanya. Ya, itu hanya menyampaikan bahasa orang lain, tapi tidak ada barang yang ditawarkan. Ada barang yang ditawarkan, tapi bukan milik mereka, milik orang lain. Ya, yang hanya sebatas perantara menyampaikan informasi pemasaran dari A ke B misalnya. Lalu yang kedua, ciri-ciri daripada bisnis. Ada yang bisa sebutkan? Ciri-ciri daripada bisnis. Ciri yang kedua. Ya. Melibatkan transaksi jual beli. Ya. Melibatkan Transaksi jual proses transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Ya. Ciri yang ketiga, ada yang bisa sebutkan ciri yang ketiga? Ya. memperoleh keuntungan profit. Bertujuan memperoleh keuntungan atau profit. Kalau ada orang berbisnis tapi tidak punya tujuan mencapai profit, bukan bisnis namanya. Bisnis itu bagaimana bisa mencapai yang namanya profit atau keuntungan.
Ciri yang selanjutnya, ada yang bisa sebutkan ciri selanjutnya? Ya, memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Memerlukan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi, Pak. Ya, memang diperlukan itu. Butuh yang namanya sumber daya, butuh yang namanya teknologi supaya kita tidak ketinggalan berbisnis. Ya, ada yang lain? Mengandung risiko. Namanya kita berbisnis pasti ada yang namanya risikonya. Risiko rugi atau kerusakan barang produk itu adalah merupakan suatu risiko. Ya. Ciri selanjutnya, ya, butuh yang namanya sumber daya. Sumber daya harus ada yang mengelola bisnis kita. Kalau kita namanya manajemen puncak dalam perusahaan besar, ada yang namanya manajemen puncak atau CEO. Ada yang pernah dengar CEO? Apa itu? CEO. Tulisannya CEO. Manajemen puncak yang ada di suatu perusahaan. Chief Executive Officer. Itu jabatan tertinggi yang ada dalam suatu perusahaan, CEO. Ya. Itu di atas daripada manajer. CEO, Chief Executive Officer. Mereka yang menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Mereka yang mengarahkan apa yang harus kita kerjakan demi keberlangsungan suatu perusahaan. Sekarang saya melanjutkan lingkungan bisnis internal dan eksternal. Jadi ada dua lingkungan bisnis itu, internal atau eksternal. Lingkungan bisnis itu definisinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dan keberhasilan suatu organisasi, baik itu faktor internal maupun eksternal. Itulah yang mendukung keberhasilan suatu organisasi atau bisnis yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Lingkungan internal yang mana yang dimaksud dengan lingkungan internal itu? Misalnya contohnya apa? Lingkungan internal. Ya, kasih contoh. Seperti saya, Pak. Ya. Seperti sumber daya manusia, Ya. kayak yang modal, Ya. organisasi, Ya. perusahaan, serta juga manajemen yang diterapkan. Ya, itu adalah lingkungan daripada internalnya. Punya sumber daya manusia yang handal. Jadi harus punya sumber daya manusia yang handal. Mengetahui bagaimana seluk-beluk daripada bisnis yang akan kita laksanakan nanti. Kalau tidak punya SDM, bagaimana bisnis bisa berjalan? Produknya sendiri tidak tahu. Orang bertanya produknya, mereka tidak tahu menjelaskan. Nah, makanya diperlukan SDM. Lalu selanjutnya lingkungan internal itu ada yang namanya tenaga kerja. Ya, harus punya tenaga kerja. Kalau tidak ada yang mengerjakan bisnis, bagaimana bisa jalan? Harus punya tenaga kerja yang ada di dalamnya untuk melaksanakan bisnis itu. Selanjutnya harus ada modal kas. Ya. Tidak mungkin kita melakukan suatu bisnis kalau tidak difasilitasi dengan modal. Bagaimana caranya? Ya, mau berbisnis tapi tidak ada modal, jadi harus ada modal. Perbaiki cash-in-nya, cash-in masuk, cash-in, cash-out. Paling tidak harus lebih besar cash-in daripada cash-out. Kalau cash-out lebih besar, itu tidak mungkin, pasti akan mungkin. Harus lebih besar
PSE uang masuk ya, untuk menutupi uang keluar. Misalnya kita berbisnis di bidang pembiayaan misalnya, tentu harus punya tenaga penagihan. Ya. Kalau tidak ada tenaga penagihan kolektor, siapa yang akan menagih kita punya piutang yang ada di luar? Tentu harus dibutuhkan tenaga kerja namanya kolektor, penagih. Ya. Itu adalah lingkungan internal. Selain lingkungan internal, ada juga namanya lingkungan eksternal. Ada yang bisa menjelaskan apa yang masuk dalam lingkungan eksternal? Ada? Ya, silakan. Lingkungan eksternal Ya. bisa dibilang juga lingkungan secara tidak langsung, yaitu adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan Ya. dan sulit dikendalikan, tapi juga sangat mempengaruhi kegiatan bisnis. Lingkungan ini juga mencakup beberapa aspek, yaitu kondisi ekonomi, politik, sosial, teknologi, persaingan pasar, serta juga kebijakan pemerintah. Ya. Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal agar tetap bisa bertahan dan berkembang. Ya. Itu adalah contoh daripada lingkungan eksternal. Misalnya, saya mengambil contoh kebijakan pemerintah. Ada kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan orientasi bisnis kita. Misalnya tingginya nilai pajak yang dibebankan oleh pebisnis. Tentu kita akan perbankan bagaimana bisa menjalankan usaha dengan tingginya pajak. Untuk biaya operasional saja setengah mati, ditambah lagi dengan pembebanan pajak oleh pemerintah. Apalagi kan dia. Ya, itu ada juga Ya. seperti kayak Ya. teknologi dan persaingan pasar. Ya, teknologi dengan persaingan pasar. Banyak saingan-saingan kita di luar. Kita harus bagaimana bisa mengantisipasi saingan-saingan yang ada di luar supaya produk kita bisa laku. Ya. Bagaimana caranya? Tentu mendesain produk kita agar bisa laku. Bagaimana menampilkan produk orang bisa tertarik dengan produk yang kita pasarkan ke customer. Bagaimana tampilannya, harganya bagaimana, terjaga bagaimana. Itu semua adalah bagaimana memancing orang bisa membeli produk kita. Ya. Jadi contoh daripada lingkungan eksternal selain yang disampaikan oleh teman tadi, ada juga namanya pelanggan, customer. Itu adalah sebagian dari lingkungan eksternal. Apalagi selain pelanggan, pemasok atau supplier, itu adalah lingkungan eksternal. Bisnis yang kita lakukan tentu ada yang namanya pemasok. Kalau barang atau supplier tidak memasukkan barang atau produk ke kita, mungkin bisnis kita tidak akan jalan. Ya. Lalu kompetitor, apa itu kompetitor? Pesaing. Bagaimana cara mencermati kompetitor yang ada? Kita satu produk, satu barang yang kita lakukan, yang kita jual, berarti bagaimana mencermati kompetitor yang ada di sekitar kita? Tentu yang pertama, meningkatkan mutu produk yang kita pasarkan. Itu untuk bagaimana mencermati kompetitor yang ada di sini. Lalu yang kedua, bisa bersaing harga. Ya. Saya kasih contoh misalnya, produk makanan, rambulan misalnya martabak. Harga untuk membuat suatu martabak atau rambulan itu terlalu tinggi. Bagaimana mensiasati supaya langganan kita itu tetap membeli bersama kita, tidak lari? Ya tentu membuat kemasan martabak itu mungkin bentuknya kecil atau bagaimana, tapi tidak merubah harga supaya langganan kita tidak lari pelanggan kita untuk membeli martabak.
Itu adalah salah satu contoh. Lalu lingkungan eksternal yang selanjutnya adalah distributor. Ya, itu harus juga distributor. Apalagi selain distributor? Kreditor atau lembaga keuangan. Itu masing-masing pengusaha sekarang butuh yang namanya lembaga keuangan. Misalnya perusahaan-perusahaan besar, dikala misalnya butuh support keuangan perbankan. Yang namanya kita pengusaha butuh yang namanya modal. Itulah supportnya kita di bank-bank, baik itu pemerintah ataupun swasta. Ya. Ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup bisnis itu terbagi atas beberapa. Ada yang tahu ruang lingkup bisnis kira-kira apa yang menjadi ruang lingkup bisnis itu? Ya, ada yang bisa? Yang pertama, ruang lingkup bisnis. Produksi. Ya, produksi. Ya, apa definisi daripada produksi? Coba disampaikan pengertian daripada produksi. Ya, misalnya, STEAM, bagaimana cara memproduksi supaya mahasiswa bisa kuliah di STEAM? Ada giat atau manajemen STEAM untuk bisa meraup mahasiswa masuk. Bagaimana? Tentu dengan mengurangi biaya SPP misalnya. Itu adalah salah satu cara bagaimana bisa memancing mahasiswa untuk kuliah di kampus. Ya. Jadi definisi daripada produksi itu kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Itu adalah definisi daripada produksi. Contoh misalnya pabrik sepatu memproduksi alas kaki. Ya. Pabrik sepatu memproduksi alas kaki. Apalagi? Ya, restoran menyediakan makanan dan minuman. Ya, itu adalah salah satu produksi yang diciptakan oleh pabrik sepatu dan restoran. Apalagi ruang lingkup daripada bisnis. Tadi yang pertama adalah produksi, yang kedua apa? Distribusi. Bagaimana bisa mendistribusikan barang yang kita pasarkan ke konsumen. Kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, itu adalah distribusi. Ya. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Distribusi. Ya. Ya. Misalnya ada di produk di pemasaran online, bagaimana bisa menyampaikan produk dari pihak produsen ke konsumen, GoFood misalnya. Ya, itu adalah proses distribusi. Ada yang namanya GoFood, mereka yang mengantarkan makanan dari pihak produsen ke konsumen. Konsumen itu yang pihak pengguna yang akan membeli makanan nanti. Lalu yang ketiga, ruang lingkup bisnis yang ketiga, apa itu? Pemasaran. Ya, pemasaran ini adalah suatu kegiatan memperkenalkan produk kita ke konsumen. Beda pemasaran atau marketing dengan sales. Pemasaran itu memperkenalkan produk kita ke customer. Pemasaran yang menjual. Jadi sales
akan kewalahan kalau tidak ada pemasaran dan tidak ada yang diperkirakan. Sales yang akan menjual ke customer. Ya, tidak akan sedikit dengan pemasaran dan sales. Selanjutnya, kewajiban bisnis. Apalagi keuangan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu keuangan? Ya. Keuangan itu salah satu yang mendukung operasional bisnis. Ya, harus ada uang yang mendukung untuk operasional bisnis. Ya. Contoh, pengelolaan modal usaha. Kalau tidak di cover yang namanya keuangan, tentu usaha tidak akan berjalan tanpa di backup yang namanya keuangan. Ya. Lalu selanjutnya, bagaimana bisa merencanakan suatu investasi? Tidak mungkin suatu perusahaan akan berjalan stagnan. Tentu akan memperluas usaha-usahanya. Tentu dibutuhkan namanya keuangan. Kalau dia minus, bagaimana caranya mengembangkan suatu usaha yang minus? Ya, tentu dibutuhkan namanya keuangan untuk menambah investasi suatu perusahaan. Lanjut, ruang lingkup bisnis yang terakhir adalah kewirausahaan. Kewirausahaan. Bagaimana suatu kegiatan menciptakan dan mengembangkan peluang usaha baru. Ya. Contohnya, mendirikan startup digital. Itu adalah sebagian bagaimana menciptakan dan mengembangkan usaha baru. Lalu contoh selanjutnya, mengembangkan produk inovatif, mampu bersaing produk dengan kompetitor lain. Jangan sampai menciptakan produk tapi tidak mampu bersaing dengan kompetitor punya produk yang sama. Kita harus mengembangkan produk yang inovatif. Ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada ya? Ya, baik. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai hari ini. Saya berharap mudah-mudahan perkuliahan kita hari ini dapat memberikan berkah dan menjadi masukan buat Anda bahwa manajemen itu perlu buat kita manakala besok Anda jadi pengusaha. Oke, saya cukupkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.